Jika kalian mengira pesawat modern saat ini adalah puncak dari inovasi penerbangan, tunggu sampai kalian melihat deretan mesin terbang masa lalu yang lahir jauh mendahului zamannya. Bukan cuma punya bentuk yang bikin gak habis pikir, teknologi yang tertanam di dalamnya bahkan membuat para insinyur era tersebut kebingungan. Mulai dari desain radikal hingga fitur revolusioner yang mendobrak hukum fisika masanya. Kali ini kita bakal bedah tuntas 7 pesawat zaman dulu yang terlalu canggih untuk masanya. Boeing B-29 Super Fortress adalah pesawat pengebom strategis bermesin 4 yang dirancang oleh Boeing dan diperkenalkan pada tahun 1942. Pesawat ini diciptakan khusus untuk kebutuhan misi jarak jauh selama Perang Dunia II. Dari sisi dimensi, B-29 memiliki rentang sayap sekitar 43 meter dengan panjang pesawat mencapai 30,2 meter. Berat lepas landas maksimum pesawat ini dapat melebihi 63.500 kg. Tenaga penggerak pesawat berasal dari 4 mesin radial Wright R3350. Setiap mesin memiliki 18 silinder dengan kapasitas 3.350 inci kubik atau setara dengan 54,9 liter. Secara keseluruhan, keempat mesin ini menghasilkan sekitar 8.800 tenaga kuda yang mampu mendorong pengebom ini hingga kecepatan tertinggi mendekati 574 km per jam. Seperti pesawat besar pada umumnya, B-29 tidak menggunakan transmisi konvensional, melainkan sistem roda gigi reduksi yang terhubung ke baling-baling berbilah 4. Pesawat ini juga dilengkapi dengan roda pendaratan yang dapat ditarik untuk mendukung bobot pesawat saat beroperasi. Fitur teknis yang membedakan B-29 dari pesawat lain pada zamannya adalah penggunaan area kru bertekanan, yang memungkinkan anggota kru bekerja dengan nyaman di ketinggian lebih dari 30.000 kaki. Selain itu, pesawat ini dilengkapi dengan menara senjata pertahanan yang dikendalikan dari jarak jauh secara elektronik, serta lorong sempit yang menghubungkan area kru di atas ruang bom. Dalam hal operasional, B-29 memiliki jangkauan tempur sekitar 3.100 mil atau hampir 5.000 km. Kemampuan ini memungkinkannya menjangkau target yang jauh dan beroperasi di wilayah yang tidak dapat diakses oleh pesawat pengebom yang lebih kecil. Keberadaan unit yang diawetkan di museum hingga saat ini menunjukkan tingkat kecanggihan dan skala rekayasa mesin yang digunakan pada era 1940-an. Di tengah kecamuk Perang Dunia II, sedikit sekali pesawat yang mampu menghadirkan keheranan sehebat Messerschmitt Me 323 Gigan. Lahir dari rancangan pabrikan Jerman dan mulai mengudara pada tahun 1942, pesawat raksasa ini diciptakan demi menjawab kebutuhan mendesak untuk mengangkut pasukan, truk, artileri, serta logistik berat langsung ke garis depan pertempuran yang semakin membentang jauh. Dengan panjang mencapai 28 meter dan rentang sayap melebihi 55 meter, Me 323 tampak bagaikan sebuah gudang terbang raksasa. Bobot lepas landas maksimumnya menembus angka 43 ton, sementara bagian haluannya dirancang dengan 2 pintu besar guna menelan dan memuntahkan muatan berukuran masif dengan leluasa. Dapur pacunya mengandalkan 6 buah mesin radial Gnome-Ron 14N, di mana masing-masing mesin memiliki 14 silinder berkapasitas 38,7 liter. Setiap unit mesin mampu menyemburkan daya sebesar 1.140 tenaga kuda, sehingga secara keseluruhan kombinasi keenamnya menghasilkan tenaga dahsyat hingga 6.800 tenaga kuda. Pesawat ini tidak memakai sistem penggerak terpusat yang rumit, melainkan mengandalkan setiap mesin untuk memutar baling-balingnya sendiri melalui sistem roda gigi reduksi. Guna menopang bobot ekstrim di landasan darurat yang tidak beraspal, Gigan dibekali barisan roda pendaratan tetap berukuran raksasa yang dilengkapi banyak ban untuk meredam tekanan. Kendati memiliki tenaga luar biasa, hambatan aerodinamis membuat kecepatan tertingginya hanya berkisar di angka 285 km per jam. Masuk ke bagian dalam, interiornya terasa sangat luas, sederhana, dan murni berfokus pada fungsi kargo tanpa ada ornamen yang berlebihan. Bergantung pada kebutuhan misi di medan laga, ruang lapang tersebut sanggup membawa sekitar 120 prajurit lengkap bersenjata, puluhan personel medis beserta tandu evakuasi, atau pasokan perbekalan seberat 12 ton. Ketika keenam mesin radialnya dihidupkan secara bersamaan, raungannya terdengar berat, kasar, dan memekakkan telinga siapa saja di sekitarnya. Di udara, siluetnya memang sangat ikonik dan mudah dikenali. Tetapi ukurannya yang kolosal serta kelincahannya yang minim membuat Gigan menjadi sasaran empuk bagi pesawat tempur musuh.
Wilayah Mediterania dan Afrika Utara menjadi saksi bisu operasional utamanya dalam menyuplai bahan bakar, senjata, hingga makanan. Yang sayangnya seringkali harus dibayar mahal dengan tingkat kerugian yang tinggi akibat minimnya pengawalan tempur di wilayah kekuasaan musuh. Kendati rapuh dan rentan, Mi-323 tetap diabadikan dalam sejarah sebagai pesawat angkut berbasis darat terbesar yang berhasil diproduksi secara signifikan di era Perang Dunia II. Dan jika 6 mesin penggerak darat ini sudah tampak luar biasa, babak berikutnya dari evolusi raksasa udara bersiap menukar landasan berdebu dengan bentangan luas lautan lepas. Ketika Convair B-36 Peacemaker pertama kali terbang pada tahun 1946, pesawat ini menunjukkan seberapa jauh Amerika Serikat bersedia mendorong batas kemampuan penerbangan strategis. Dibangun oleh Convair, raksasa ini diciptakan untuk misi antarkontinental dan menjadi salah satu pengebom terbesar pada masanya. Pesawat ini memiliki panjang sekitar 162 kaki, 49 meter, dengan rentang sayap mencapai 230 kaki, 70 meter, serta berat lepas landas maksimum yang mencapai 410.000 pon, 186 ton. Sayapnya sangat tebal hingga memungkinkan awak pesawat mengakses area internal mesin selama penerbangan. Tenaganya berasal dari 6 mesin radial Pratt & Whitney R4360 Wasp Major, masing-masing memiliki 28 silinder dengan kapasitas 4.360 inci kubik, 71,5 liter. Secara kolektif, mesin-mesin ini menghasilkan daya dorong yang luar biasa melalui konfigurasi baling-baling pendorong, pusher, yang menghadap ke belakang. Versi operasional selanjutnya mendapatkan tambahan 4 mesin jet General Electric J47 di bawah sayap. Dengan total 10 mesin, B-36 dikenal dengan slogan 6 turning, 4 burning, 6 berputar, 4 membakar, mampu mencapai kecepatan tertinggi hingga 435 mil per jam atau 700 km per jam, dan terbang sejauh lebih dari 8.000 mil, bergantung pada muatan dan kondisi operasional. Pesawat ini tidak menggunakan transmisi konvensional. Mesin-mesinnya menggunakan sistem reduction gear untuk mengatur putaran baling-baling. Sementara itu, roda pendaratannya harus dirancang khusus untuk menopang beban masif di atas landasan pacu yang diperkuat. Di bagian dalam, terdapat ruang bom yang sangat besar, kompartemen kru bertekanan, dan lorong yang menghubungkan berbagai bagian badan pesawat. Kebisingan, panas, dan getaran hebat mengubah setiap misi menjadi pengalaman fisik yang sangat intens bagi para kru. Dibangun untuk membawa senjata nuklir pada awal Perang Dingin, Peacemaker tidak pernah terlibat dalam pertempuran langsung. Dari kejauhan, pesawat ini tampak seperti makhluk udara raksasa yang mengembang jauh melampaui batas normalnya. Dibuat di Amerika Serikat oleh Aerospace Lines dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1965 untuk varian aslinya. Super Guppy dirancang khusus untuk mengangkut komponen kedirgantaraan berukuran masif, terutama bagian roket Saturn V yang tidak mungkin dimuat ke dalam pesawat kargo konvensional. Varian paling canggihnya, Super Guppy Turbine, memiliki panjang sekitar 144 kaki atau 44 meter, rentang sayap mencapai 156 kaki atau 47,6 meter, serta tinggi lebih dari 46 kaki atau 14 meter. Badan pesawat yang membuncit dan super besar ini menyediakan kompartemen kargo berdiameter internal lebih dari 23 kaki atau 7 meter, sangat ideal untuk memuat barang-barang yang memakan tempat namun relatif ringan. Tenaganya disokong oleh 4 mesin turboprop Ellison 501D22C, masing-masing mampu menghasilkan hampir 4.180 tenaga kuda. Mesin-mesin bertenaga ini memutar baling-baling besar berbilah 4, mendorong si raksasa perut buncit ini hingga kecepatan jelajah mendekati 286 mph atau 460 km per jam. Setiap mesin menggunakan sistem reduction gear, kotak roda gigi reduksi, untuk mengoptimalkan putaran baling-balingnya. Sementara roda pendaratan konvensional yang kokoh harus menopang berat lepas landas maksimum yang mencapai 169.000 pon, sekitar 76,6 ton. Fitur paling ikonik dan radikal dari pesawat ini terletak di bagian hidungnya. Seluruh bagian depan pesawat dapat berayun terbuka menyamping hingga 110 derajat, memungkinkan komponen roket raksasa dimasukkan langsung dari depan. Tentu saja, sebelum hidung dibuka, berbagai kabel kontrol elektrik dan sambungan mekanis hidrolik harus dilepaskan dengan presisi tinggi.
Pada tahun 1965, Uni Soviet memperkenalkan raksasa udara bernama Antonov AN-22 Ante. Diciptakan oleh Biro Desain Antonov, pesawat angkut militer strategis ini dirancang untuk memindahkan kendaraan tempur, pasukan, dan perlengkapan masif. Dengan panjang 57 meter, rentang sayap 64 meter, dan berat maksimal 250 ton, AN-22 memegang rekor sebagai pesawat turboprop terbesar di dunia. Tenaganya luar biasa, 4 mesin Kuznetsov NK-12MA menghasilkan total 60.000 tenaga kuda. Uniknya, setiap mesin memutar 2 baling-baling berlawanan arah, kontra-rotating, menciptakan deru suara gemuruh yang sangat khas dan menggelegar. Meski bermesin turboprop, Ante mampu melesat hingga 740 km per jam dan membawa kargo seberat 60 ton sejauh ribuan mil. Kompartemen kargo internalnya yang sangat lapang mampu memuat truk militer, kendaraan baja hingga helikopter besar. Didukung roda pendarat tangguh untuk beroperasi di landasan tanah serta pintu muat di ekor, AN-22 Ante membuktikan bahwa kekuatan mentah dan ketangguhan ekstrim dapat melebur menjadi satu mahakarya dirgantara. Bayangkan sebuah pesawat yang begitu besar sehingga tidak membutuhkan landasan pacu, karena permukaan air adalah landasannya. Dibangun oleh perusahaan Martin di Amerika Serikat, Martin JRM Mars pertama kali mengudara pada tahun 1942, dirancang sebagai perahu terbang angkut militer jarak jauh. Dengan panjang sekitar 35 meter atau 117 kaki, rentang sayap hampir 61 meter atau 200 kaki, dan berat lepas landas maksimum mendekati 75 ton, pesawat ini lebih mirip sebuah kapal laut yang bersayap. Lambung raksasanya memungkinkannya mendarat di danau, teluk, dan perairan terbuka, yang secara drastis memperluas jangkauan operasionalnya. Tenaganya disokong oleh 4 mesin radial Wright R3350, masing-masing memiliki 18 silinder dengan kapasitas mesin 54,9 liter, 3.350 kaki kubik. Keempat mesin buas ini secara kolektif menghasilkan sekitar 8.800 tenaga kuda, mendorong sang raksasa melaju hingga kecepatan tertinggi mendekati 350 km per jam atau 220 mph. Untuk menyalurkan tenaga tersebut, mesin-mesinnya menggunakan sistem reduction gear guna memutar baling-baling besar berbilah 4. Bergantung pada konfigurasinya, Mars mampu membawa sekitar 15 ton kargo atau lebih dari 100 personel militer. Selama Perang Dunia II, armada ini menjadi tulang punggung yang mengangkut pasokan logistik melintasi bentangan Samudra Pasifik. Seiring berjalannya waktu, beberapa unitnya diubah menjadi pesawat pemadam kebakaran hutan yang mampu membawa sekitar 27.000 liter air, 7.100 galon dalam sekali jalan. Sebuah peran krusial yang memperpanjang masa pengabdian mereka hingga beberapa dekade kemudian. Itu tadi 7 pesawat zaman dulu yang terlalu canggih untuk masanya. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.